SGB Family, bersama gua, Megan. Hari ini videonya akan sedikit seperti story time karena gua akan share ke kalian 5 culture shock yang gua alamin pas gua pindah ke Singapura. Oh ya, jangan lupa follow Instagram kami @SingaporeGuidebook dan juga like video ini dan subscribe ke YouTube channelnya SGB. Walaupun Singapura itu dekat dengan Indonesia, namun lifestyle di sini beda banget loh sama Indonesia. Yuk kita cari tahu apa yang gue alami di sini. Nah, pertama kali aku ke Singapura, aku bingung banget cara order makanan di sini. Karena kalau di hawker center atau di food court, aku lihat kanan, kiri, semuanya penuh. Nah, kalau di Indonesia itu kan biasanya satu meja, satu keluarga, atau satu grup teman-teman kan. Kalau di Singapura itu ternyata makan bareng strangers itu normal banget. Nah, aku saking nggak tahu tentang hal ini, akhirnya bulan-bulan pertama aku ke Singapura, aku harus beli takeaway tiap kali kalau mau makan. Terus harus jalan dulu ke rumah sambil lapar-laparan. Terus habis itu sampai di rumah baru bisa makan. Pertama kali aku lihat hal ini, itu pas aku lagi makan di Orchard, di Ion, yang food opera, jadi yang di basementnya itu. Kan ceritanya, waktu itu aku pulang sekolah, dan aku lagi makannya during rush hour, jadi orang-orang kerja juga baru mau pada pulang. Biasanya mereka makan dulu sebelum mereka pulang. Nah, aku waktu itu udah beli makanan, terus aku udah bawa nih makanannya kemana-mana. Terus aku cari tempat duduk, tapi semuanya penuh kan. Dan akhirnya aku ketemu satu kursi, satu meja yang kosong, tapi ada tisu di situ. Nah, aku bingung, maksudnya mungkin karena ada orang lain yang tinggalin tisunya, maybe ketinggalan. Jadi aku akhirnya singkirin aja tisunya ke meja sebelahku, karena mejanya itu yang 2 meja punya. Terus abis itu aku akhirnya duduk, terus aku makan seperti biasa. Terus tau-taunya gak lama ada anti-anti lewat. Terus anti-antinya ini ambil tisunya dari meja sebelahku, terus dia plototin aku kayak penuh dengan dendam gitu. Terus aku gak ngerti kan maksudnya apa, aku merasa bersalah banget. Nah, terus setelah aku udah biasain hangout sama teman-temanku yang orang Singapura, akhirnya aku dikasih tahu sama teman-temanku bahwa kalau meja ada tisu, ada payung, itu artinya mejanya udah ke reserve. Kalau SGB Family datang ke Singapura dan kalian makan di hawker center atau di food court, kalau kalian lihat ada tisu atau ada payung, jangan dipungut ya. Tapi kalian harus cari porsi tempat lain karena itu udah di reserve. Culture shock aku yang kedua itu adalah orang Singapura, beberapa nih ya, kalau mereka ngomong ada Singlish accent-nya dan juga ngebut banget. Jadi pas aku pertama kali ke Singapura, aku bergaulnya dengan orang-orang Indonesia sendiri karena kan negara asing, jadi aku agak nggak berani. Akhirnya aku bergaulnya dengan orang-orang Indonesia kan biar lebih familiar dan merasa lebih aman. Nah, tapi setelah aku lebih aktif di sekolah dan juga di luar sekolah, akhirnya aku banyak teman yang orang Singapura dan juga guru-guruku juga banyak orang Singapurnya. Jadi beberapa dari mereka ini, kebanyakan dari mereka sih sebenarnya, itu mereka kalau ngomong Inggris ada Singaporean accent-nya, dan banyak dari accent-nya ini tuh medok banget. Jadi beberapa kata yang mereka ngomong aku susah agak tangkepnya. Jadi pas aku di sini, aku butuh kira-kira 6 bulan untuk akhirnya ngerti kalau mereka mau ngomong apa. Karena biasanya kalau teman-temanku cerita pakai Inggris dan mereka ini orang Singapura, biasanya aku harus minta mereka ulang ceritanya sekitar 1 atau 2 kali. Karena aku susah banget dengerin kata-kata mereka satu persatu. Kalau orang Singapura itu, kalau mereka ngomong, biasanya mereka bisa tau-taunya ganti bahasa tengah-tengah. Jadi mereka pakai Hokkien atau pakai Mandarin. Nah, walaupun aku ngerti basic Mandarin, tapi Mandarin di Singapura itu agak beda dikit sama yang aku pelajarin dulu kalau di Indonesia.
Nah, aku kan tahu nih, Singapura itu bahasa Inggris itu bahasa nomor 1 di sini. Jadi banyak yang bisa berbahasa bahasa Inggris. Tapi tetap aja logatnya itu, kalau aku bilang sih mau pindah ke sini harus dibiasain dulu. Apalagi kalau aku lagi pesan makanan di hawker center atau di food court, terus ada anti-anti atau uncle-uncle yang orang Singapura lama, mereka biasanya begitu lihat aku karena muka aku Chinese kan, jadi mereka ngomong Mandarin ke aku, tapi aku agak nggak ngerti, terus pakai ada Singlish accent-nya juga. Jadi kalau SGB family ada yang mau sekolah ke sini atau mungkin kerja di sini dan kalian nggak bisa ngerti bahasa Singlish pertama-tamanya, bisa tinggal minta teman kalian untuk ulang ngomongnya, dan walaupun mereka kelihatannya judes awal-awalnya, mereka baik kok sebenarnya. Jadi kalian bisa minta mereka untuk ulang agar kalian bisa terbiasa. Dan aku bilang sih sekitar 6 bulan udah biasa kok. Culture shock aku yang ketiga adalah rush hour dan keep to your left. Jadi di Singapura itu SGB family tahu nggak kalau ada namanya rush hour, yaitu jam 7 pagi sampai jam 9 pagi dan juga jam 6.30 sore sampai jam 8.30 malam. Jadi rush hour ini adalah di mana pegawai-pegawai biasanya pulang atau pergi ke kantor. Nah, jadi ceritanya aku waktu itu lagi mau pergi makan sama teman-teman malam-malam ini sekitar jam 6.45. Dan waktu itu aku lagi libur sekolah, makanya bisa pergi malam-malam kayak gini. Pas aku pergi ke MRT, waktu itu aku kaget banget karena begitu keretanya sampai, orang-orang yang tunggu di dekat keretanya itu banyak banget. Dan juga orang-orang yang keluar dari keretanya juga banyak banget. Jadi waktu itu aku pas lagi jalan ke MRT stationnya, begitu satu kereta sampai, atau kalau lagi parah banget 2 kereta sampai bareng-bareng yang dari kanan sama kirinya, itu mereka bakal kayak ada ribuan orang di dalam satu train station, dan mereka bakal cepet-cepet pakai eskalator, dan biasanya eskalatornya pun juga ngantrinya panjang banget. Jadi waktu itu aku tunggu nih MRT-nya, tapi karena aku nggak tahu soal rush hour dan kenapa banyak banget ada orang, akhirnya aku ketinggalan banyak kereta karena nggak ada space di dalam keretanya. Jadi nggak enaknya itu kalau lagi at rush hour, tempat keretanya ini biasanya penuh banget. Jadi kalau kalian nggak buru-buru ambil pinter-pinter buat cari tempat yang pas di pintu MRT stationnya atau pintu keretanya ini, biasanya keretanya itu bakal sumpek dan penuh. Dan aku waktu itu harus tunggu sampai kira-kira 2 kereta datang dulu, baru akhirnya kosong dan aku bisa masuk. Tapi itu pun juga keretanya masih agak penuh. Jadi kalau SGB family ke Singapura, make sure pas kalian jalan-jalan, jangan pakai MRT station pas lagi rush hour. Kecuali kalau kalian gak apa-apa dengan sumpek-sumpekan dalam kereta dan juga MRT station yang penuh banget. Terus abis itu aku juga agak culture shock soal berdiri di eskalator. Jadi ceritanya kalau kalian naik eskalator, terutama di eskalatornya MRT station, ini kalian harus berdiri di sebelah kiri kalau kalian mau berdiri, karena sebelah kanan itu adalah gunanya untuk orang-orang yang buru-buru. Jadi mereka bakal naik tangga di eskalatornya. Jadi kalau kalian nggak buru-buru, mendingan kalian berdiri sebelah kiri. Kalau kalian nggak berdiri sebelah kiri dan kalian diam aja di eskalatornya, biasanya pasti bakal bisa dimarahin atau ditegur sama orang di belakang. Kalau pribadi aku sih, ceritanya waktu itu aku nggak tahu soal harus berdiri di kiri atau kalau kanan itu buat orang yang buru-buru yang mau naik tangga. Jadi waktu itu aku sama teman-temanku, kita berdiri di MRT di eskalator. Dan seperti di Indonesia kan ya, kalau di Indonesia itu kan eskalatornya kalian mau berdiri sebelah kiri, mau sebelah kanan, itu nggak apa-apa kan, emang udah normal. Tapi kalau di sini itu, maupun lagi rush hour atau lagi nggak rush hour, sangat dianjurkan untuk berdiri di sebelah kiri.
karena kalau aku waktu itu berdiri sebelah kanan bareng sama teman-temanku berempat, itu sampai dimarahin sama orang di belakang. Jadi kalau kalian nggak mau kena marah, nggak mau kena teguran orang lain, it's better for you to stand at the left side. Culture shock aku yang keempat adalah explore Singapore sebebas-bebasnya dan selama yang kalian mau. Karena aku di Singapura itu biasanya kan karena aku cewek, jadi orang tuaku itu biasanya khawatir banget sama aku. Kalau aku di Indonesia, kalau mau kemana-mana itu harus ditemenin dan juga harus pakai supir. Dan aku jujur di Indonesia nggak pernah pakai public transportation. Jadi selama aku di Singapura, aku kaget banget karena orang tua aku bebasin aku mau pergi sampai jam 1 subuh pun juga boleh. Dan juga di sini public transportnya aman banget. Jadi kalian nggak usah khawatir nanti nyasar atau mungkin dicopet dan lain-lain, itu hampir nggak mungkin di Singapura. Kalau nyasar pun juga muter-muternya di Singapura lagi. Di Singapura itu kalau kalian mau explore sebebas-bebasnya boleh, karena di sini itu terjamin aman. Tentunya kalian juga tetap harus waspada sama hal-hal yang biasa lah ya untuk jaga diri kalian sendiri. Tapi cenderung Singapura itu termasuk negara yang aman banget. So, aku mau pergi sampai jam 1 subuh waktu itu New Year's Eve, dan juga kalau aku mau keliling Singapura itu tuh bisa banget. Dan kalau kalian anak SMA atau mungkin anak kuliah atau mungkin bahkan ada yang anak SMP datang ke Singapura untuk belajar, kasih tahu ke orang tua kalian, nggak usah khawatir soal keamanan kalian, karena di Singapura itu aman banget. Dan kalian walaupun jalan sendiri pun, seperti aku, cewek jalan sendiri pun juga aman kok. Nah, terus juga kalau kalian mau keliling Singapura, kemanapun itu selalu ada MRT station atau ada bus yang bisa ke sana. Kalian bisa keliling Singapura sampai ke pojok-pojok Singapura, bahkan sampai ke Malaysia pun juga bisa. Culture shock aku yang nomor 5, yang terakhir nih, adalah sistem edukasi Singapura itu susah banget awalnya aja sih. Nah, jadi ceritanya pas aku datang ke sini, nilai aku itu jeblok. Jadi nilai aku rata-rata doang, biasanya cuma C atau B. Nah, sementara sebelum aku pindah ke Singapura, nilai aku tuh biasanya A semua. Ternyata di Singapura itu sistem edukasinya memang salah satu yang paling susah di di satu dunia. Jadi di sini juga ada terms-termsnya sendiri. Jadi seperti O-level, N-level, A-level, junior college, politeknik, dan universitas yang biasa. Nah, kalau di Indonesia itu kan cuma SD, SMP, SMA, kuliah, atau beberapa yang ke D3. Oh ya, kalau kalian mau cek lebih banyak lagi soal edukasi sistem di Singapura dan terms-terms ini, kalian bisa cek di link atas sini untuk find out more. Nah, karena di bulan pertama aku di Singapura nilai aku kurang bagus, aku sampai bilang ke orang tua aku kalau orang Singapura itu memang terlalu pintar buat aku. Tapi setelah aku terbiasa dengan edukasi sistemnya Singapura yang memang cenderung lebih keras, nilai aku lama-lama juga naik sendiri. Dan juga orang tua aku juga makin tenang sih karena nilai aku udah oke. Jadi kalau SGB family ada yang sekolah ke sini, jangan khawatir soal nilai, karena nilai yang kurang bagus awalnya itu normal. Asalkan kalian rajin belajar, kalian pasti bisa catch up kok dengan orang-orang lokal di sini. So, all you need is time and adaptation, dan pasti kalian akan do well di sini. Nah, itulah 5 culture shock yang aku alamin pas aku pindah ke Singapura. SGB family, ada yang pernah alamin hal yang sama nggak? Share di comment down section below ya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini untuk like video ini dan juga subscribe ke YouTube channelnya SGB. Oh ya, jangan lupa juga follow Instagram kami @SingaporeGuidebook dan sisters kami @MalaysiaGuidebook dan @ThailandGuidebook. Sekian video ini, aku Megan. See you next time!